Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triuniko Malahati dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Nah, yang pertama sebelum pembahasan ini ada gambarnya genitalia eksterna yang terdiri dari mons pubis, labium majus, perineum, anus, dan lain sebagainya. Lalu gambar yang kedua ini gambar yang lebih jelasnya lagi. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang genitalia eksterna. Yang pertama itu terdiri dari vulva. Vulva merupakan area genitalia eksterna wanita yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. Vulva ini terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, introitus, vagina, dan perineum. Yang kedua itu ada mons pubis atau mons veneris, yaitu bagian yang menonjol meliputi simplicis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Lalu setelah masa pubertas, daerah ini ditumbuhi oleh rambut halus dan dilengkapi oleh kelenjar sebasea atau kelenjar lemak. Yang ketiga itu ada labia mayora. Labia mayora ini kelanjutan dari mons pubis yang berbentuk lonjong. Kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum. Labia mayora bagian luar tertutup rambut yang merupakan kelanjutan dari rambut pada mons pubis dan selaput yang mengandung kelenjar sebasea atau kelenjar lemak. Lalu labia mayora sama dengan skrotum pada laki-laki yang fungsinya menutup dan mencegah masuknya organ pada vulva. Ukuran labia mayora ini pada wanita dewasa yaitu panjang 7-8 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1-1,5 cm. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada labia minora. Labia minora ini jaringan tipis di bawah labia mayora yang tidak mempunyai folikel rambut dan membentang dari bawah klitoris sampai dengan forehead head. Lalu terdapat banyak pembuluh darah, saraf, dan otot sehingga berwarna merah lebih sensitif. Yang kelima itu ada klitoris. Klitoris ini homolog dengan penis pada pria dan terletak pada superior vulva tepat di bawah arcus pubis dan bentuknya pendek, silindaris dengan ukuran 6x6 mm dan organ yang sangat erektil lalu sensitif, terutama pada ujung badan klitoris. Dan jika wanita terangsang seksual gland dan badan klitoris ini akan membesar. Yang keenam itu ada vestibulum. Vestibulum ini area tertutup oleh labia minora, terletak di antara klitoris, labia minora, dan forehead head. Lalu terdiri dari saluran lubang muara uretra, vagina ductus, glandula, Bartolini kanan dan kiri. Lalu selanjutnya itu ada himen atau selaput darah. Himen ini terdiri dari jaringan ikat kolagen dan elastis dan lapisan tipis yang menutupi sebagian besar dari liang senggama yang di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Himen ini pada masa gadis masih utuh tanpa robekan, dan jika pada dinding bagian terdapat kelenjar Bartolini yang memproduksi sekret untuk membantu pada saat koitus. Yang kedelapan itu ada perineum. Perineum ini daerah muskular yang ditutupi kulit, terletak antara introitus, vagina, dan anus, dan dapat menopang rongga panggul dan menjaga panggul tetap pada tempatnya. Yang selanjutnya ini ada gambar genitalia interna. Nah, di sini bisa dilihat lebih jelasnya lagi. Lalu ini gambar yang kedua. Lalu selanjutnya setelah gambar ada pembahasan tentang genitalia interna. Yang pertama itu ada vagina, yang merupakan saluran muskular elastis mulai dari vestibulum sampai dengan serviks. Vagina ini terletak antara kandung kemih, uretra, dan rektum. Dan pada dinding vagina terdapat otot polos dan epitel squamosa. Dan vagina ini cairan yang bersifat asam dengan pH 4,5 yang dapat memberikan proteksi terhadap infeksi. Lalu tingkat kesamaan vagina dipengaruhi oleh hormon estrogen.
Selanjutnya itu ada fungsi utama vagina. Yang pertama, tempat pengeluaran cairan atau darah menstruasi. Yang kedua, tempat penyaluran sperma pada saat hubungan seks untuk masuk ke uterus. Yang ketiga, ada tempat jalan lahir. Yang keempat, dapat mencegah infeksi. Lalu selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan organ muskular berbentuk kantong atau seperti buah pir dan terletak di antara kandung kemih dengan rektum. Uterus ini posisinya anterfleksi, panjangnya sekitar 7,5 cm, beratnya kira-kira 60 gram, dan uterus ini terdiri dari dua bagian yang merupakan badan atau korpus dan berbentuk triangular dan leher atau serviks. Pada bagian apeks berhubungan dengan serviks, pada bagian atas atau fundus uteri berhubungan dengan tuba uteri dan tuba falopi. Pada bagian tepi samping dengan tuba falopi disebut kornu. Pada bagian antara korpus uteri dengan serviks terdapat area yang menyempit disebut istimus, dan serviks uteri merupakan bagian bawah uterus panjangnya 25 cm. Lalu selanjutnya ada fungsi uterus. Yang pertama itu mempersiapkan penerimaan ovum hasil fertilisasi. Yang kedua, menyediakan tempat yang nyaman untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kehamilan. Yang ketiga, menyediakan nutrisi hasil konsepsi. Selain itu, dinding uterus juga tersusun oleh 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan endometrium, yaitu lapisan yang tersusun dari jaringan pembuluh darah yang mengandung kelenjar tubular, dan lapisan superficial meluruh ketika seorang wanita mengalami menstruasi, dan endometrium yang baru terbentuk dari lapisan di bawahnya. Yang kedua ada lapisan myometrium, yaitu lapisan yang tersusun atas serat-serat otot polos yang menimbulkan ketebalan dinding uterus. Lalu yang ketiga ada lapisan perimetrium, yaitu lapisan perimetrium yang membungkus uterus dan tuba uterin. Lalu dari depan perimetrium menutupi korpus uteri menuju vesika urinaria setinggi ostium uteri internum. Selanjutnya ada tuba falopi, yaitu saluran tempat ovum atau sel telur yang berjalan menuju uterus, dan tempat terjadi fertilisasi antara sel telur dengan sperma. Lalu letaknya menggantung di antara ligamen uterus. Selanjutnya ada fungsi tuba falopi. Yang pertama menangkap sel ovum, yang kedua menyalurkan spermatozoa, yang ketiga tempat konsepsi, yang keempat pembuahan dan perkembangan konsepsi sampai blastura. Selanjutnya ada tuba falopi yang dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama ada infundibulum, yaitu bagian ujung tuba falopi dan pada bagian akhirnya berbentuk trompet dengan rumbai. Fimbriae berperan untuk mengarahkan langsung sel telur dari ovarium ke lumen tuba falopi. Yang kedua ada ampula, yaitu saluran yang panjang dari tuba falopi terletak antara infundibulum dengan isthmus. Normalnya fertilisasi terjadi di ampula. Lalu yang ketiga ada isthmus, yaitu lumen sempit di antara uterus dan ampula tuba falopi. Yang keempat ada interstitialis, yaitu daerah ujung akhir dari jaringan otot uterus dengan isthmus. Lalu selanjutnya ada ovarium. Ovarium merupakan kelenjar yang berada di permukaan posterior ligamentum latum di dekat dengan infundibulum dan terdiri dari 2 buah berbentuk seperti almond, lalu berwarna putih keruh yang panjangnya 4 cm, lebarnya 0,4 cm dan beratnya 3 gram. Ovarium ini dibungkus oleh periosteum dan ditopang oleh ligamen ovarium, ligamentum latum, ligamentum ovarica. Selanjutnya ada ovarium yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bagian korteks, yaitu lapisan terluar terdiri atas stoma dan folikel. Ovarium yaitu unit fungsional pada ovarium yang sangat penting dalam proses ogenosit. Yang kedua ada medula, yaitu terdiri dari stoma, pembuluh darah, limfatik, serabut saraf, dan otot polos. Lalu selanjutnya ada fungsi utama ovarium, yaitu untuk memproduksi sel telur melalui proses ogenesis dan memproduksi hormon seks seperti hormon estrogen, progesteron, dan inhibin yang mengontrol produksi FSH dari pituitari.
Lalu ada oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum melalui pematangan folikel-folikel ovarium. Proses oogenesis ini dimulai pada masa janin dan berakhir pada saat menopause. Pada saat usia fetus 3-7 bulan, oogenia berkembang menjadi oogenium, kemudian berubah menjadi oosit primer 6-7 juta. Lalu pada saat lahir, folikel primordial akan berkurang menjadi 2 juta, sampai pada saat pubertas hanya tersisa 50.000 sampai 100.000. Pada masa produktif, tiap bulannya sekitar 350 sampai 400 oosit primer akan matur dan terovulasi. Selanjutnya ada siklus ovarium. Yang pertama fase folikuler, yang kedua proses ovulasi, yang ketiga fase luteal. Lalu ada hormon ovarium. Perkembangan folikel dan siklus oogenesis dikontrol oleh yang pertama GnRH, yaitu menstimulasi kelenjar hipofisis anterior untuk menskresi FSH. Yang kedua ada FSH, yaitu menstimulasi perkembangan folikel, degrowth dan produksi estrogen. Yang ketiga ada LH, menskresikan progesteron dan estrogen. Yang keempat ada hormon inhibin, yaitu penghambat produksi FSH sehingga kadar FSH dan LH menurun sesuai kadar yang dibutuhkan. Selanjutnya ada siklus menstruasi. Yang pertama fase menstruasi, peristiwa luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersamaan dengan dinding endometrium yang robek. Yang kedua ada fase proliferasi, yaitu ditandai dengan menurunnya hormon progesteron sehingga memacu kelenjar hipofisis untuk menskresikan FSH dan merangsang folikel dalam ovarium, serta dapat membuat hormon estrogen diproduksi kembali. Yang ketiga ada fase ovalasi atau fase luteal, yaitu ditandai dengan sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum pada hari ke-14 sesudah menstruasi. Yang keempat ada fase sekresi, yaitu ditandai dengan korpus luteum yang mengecil dan menghilang dan berubah menjadi korpus albicans yang berfungsi untuk menghambat sekresi hormon estrogen dan progesteron sehingga hipofisis aktif mensekresikan FSH dan LH. Dengan terhentinya sekresi progesteron, maka penebalan dinding endometrium akan terhenti sehingga menyebabkan endometrium mengering dan robek. Terjadinya fase pendarahan dan menstruasi. Lalu selanjutnya ada gangguan sistem reproduksi. Yang pertama itu ada AIDS. AIDS ini disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga penderita AIDS menjadi rentan terhadap infeksi. Yang kedua ada kanker payudara, yaitu kanker pada jaringan payudara, pengobatan dengan pembedahan dan jika perlu dilanjutkan kemoterapi atau radiasi. Yang ketiga ada vulvovaginitis, yaitu peradangan pada vulva dan vagina yang sering menimbulkan gejala keputihan, yaitu keluarnya cairan putih kehijauan dari vagina yang disebabkan oleh bakteri Grandinetella vaginalis, protozoa atau Trichomonas vaginalis dan jamur Candida albicans. Yang keempat ada impotensi, yaitu ketidakmampuan mempertahankan ekresi penis. Penyebabnya gangguan produksi hormon testosteron, kelainan psikis, PNIDM, kecanduan alkohol, obat-obatan, dan gangguan sistem saraf. Yang ketiga ada gonore, yaitu penyakit infeksi akut yang menyerang selaput lendir pada uretra, serviks, rektum, sendi tulang, faring, dan mata. Penyebabnya ini bakteri Neisseria gonorrhea dan gejalanya rasa sakit pada BAK dan keluarnya nanah berwarna kuning kehijauan dari uretra. Yang keenam hipertropik prostat, yaitu pembesaran prostat yang terjadi pada pria berusia 50 tahun. Yang ketujuh ada prostatis, yaitu peradangan pada prostat yang sering disertai dengan peradangan uretra. Gejalanya ini pembengkakan yang dapat menyumbat uretra sehingga timbul rasa nyeri dan sulit BAK. Yang kedelapan ada infertilitas, yaitu ketidakmampuan menghasilkan keturunan atau mandul. Yang kesembilan ada kanker serviks, yaitu pertumbuhan sel-sel yang tidak normal pada jaringan leher rahim. Yang kesepuluh ada sifilis,
yaitu penularan yang disebabkan oleh bakteri Treponema palladium. Yang ke-11 ada NGU atau non-gonococcal urethritis, yaitu peradangan pada uretra dan serviks yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis dan Ureplasma urreolithium. Yang ke-12 ada endometriosis, yaitu terdapatnya jaringan endometrium di luar rahim. Gejalanya ini rasa nyeri saat menstruasi karena jaringan endometriosis ini luruh bersama dengan menstruasi. Yang ke-13 ada sindrom premenstrual, yaitu keadaan di mana terjadinya gangguan emosi, lesu, sakit kepala, bengkak pada tungkai, rasa pedih, dan nyeri payudara yang terjadi beberapa hari sebelum menstruasi. Penyebabnya ada kadar estrogen tinggi, progesteron rendah, gangguan metabolisme karbohidrat, kadar prolaktin tinggi, dan gangguan psikis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.